Halo semuanya, perkenalkan nama saya Perinika Henoktapen. Saya kuliah di IKIP PGRI Pontianak, semester 5, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, kelas C sore. Jadi, di video ini kita mau membahas tentang apa sih profesi pendidikan dan semua hal yang berkaitan dengan profesi pendidikan, bisa dibilang seperti itu. Jadi, kita ketahui dulu apa itu profesi pendidikan. Profesi pendidikan itu berasal dari bahasa Latin, dari kata profesio. Profesio ini artinya janji atau ikrar. Jadi bisa kita simpulkan kalau profesi pendidikan itu sebenarnya suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai keahlian yang diberikan pada peserta didik guna untuk memajukan pendidikan yang ada atau mencapai apa yang menjadi tujuan di standar nasional, pendidikan berstandar nasional. Setelah kita membahas tentang definisi profesi pendidikan itu, kita juga mau membahas tentang karakteristik dan syarat menjadi tenaga pendidik atau syarat dari profesi pendidik itu sendiri. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 itu membahas tentang dosen dan guru. Di situ lengkap banget tentang apa itu syarat-syaratnya, apa yang wajib dimiliki dosen dan guru. Jadi mau jadi dosen dan guru itu sebenarnya nggak mudah karena banyak standar-standar yang harus dipenuhi seperti akademik, sehat jasmani rohani, ya pastilah kan, jasmani rohani harus nomor 1. Terus sertifikat pendidik itu harus punya juga. Jadi karena tanggung jawab dari dosen dan guru yang mendidik itu kan besar. Kalau salah-salah, kalau ada kata-kata yang salah atau pengajarannya yang mungkin kurang bagus, itu kan bakalan ditiru sama anak-anak, siswa-siswa. Jadi setiap dosen dan guru itu harus punya standar yang bagus, seperti akademiknya bagus, kesehatan jasmani rohani, ada sertifikat pendidiknya juga. Jadi nggak asal-asalan nih mau ngajar orang kan. Wah, pokoknya yang namanya undang-undang ini tuh seperti payung hukum dari dosen dan guru yang ada di Indonesia, terlepas itu dari swasta maupun negeri. Dalam undang-undang ini tuh harus mampu yang namanya mencapai tujuan standar pendidikan nasional. Jadi penting banget harus tahu tentang hal ini. Selanjutnya kita mau membahas tentang masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Yang paling pertama mau kita bahas tentang krisis ekonomi. Karena krisis ekonomi ini bisa dibilang paling besar efeknya bagi pendidikan Indonesia, bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Karena nggak ada habisnya nih pokoknya kalau bicara tentang krisis ekonomi. Kayak fasilitas di sekolah yang berbeda, yang kurang memadai. Kayak kalau di kampung-kampung tuh biasanya satu kelas bisa dipakai, satu ruangan maksud saya bisa dipakai beberapa kelas, saking itu ruangannya nggak cukup. Terus kayak di sekolah, jarak dari rumah ke sekolah juga cukup lumayan jauh, fasilitasnya kurang memadai juga karena ekonomi kan, nggak bisa dianterin atau naik bis, atau pokoknya bisanya jalan kaki. Terus kayak sistem belajar online sekarang nih, wah itu PR banget sih. Bagi anak-anak yang kurang mampu, kayak nggak punya handphone buat mengakses pembelajaran online. Terus sinyalnya juga kan bermasalah. Tapi yang paling mempengaruhi itu handphone, karena nggak semua orang mampu, ya krisis ekonomi kan. Rakyat yang menengah ke bawah itu kayaknya masih terbebani dari itu. Makanya itu juga menghambat, jadi faktor paling besar nih menghambat pertumbuhan pendidikan Indonesia. Itu sih. Salah yang juga berpengaruh itu krisis politik sih.
Karena dalam beberapa bulan ini saja contohnya banyak sekali demo-demo yang dilakukan oleh para mahasiswa, para pelajar, dan ini juga berpengaruh dalam pendidikan di Indonesia. Juga kayak presiden ganti atau mungkin kementeriannya ganti, itu juga kan pasti berpengaruh. Kayak ngerasain sendiri sih, setiap menteri pendidikan dan kebudayaan Kemendikbud itu pindah atau ganti orang, itu pasti kebanyakan buat kurikulum baru ya, jadi harus punya penyesuaian baru sama kurikulum itu juga jadi penghambat pendidikan sih menurut saya. Selanjutnya kita mau membahas tentang krisis moral. Krisis moral ini efeknya juga besar bagi pendidikan di Indonesia, karena kayak beberapa bulan belakangan, beberapa tahun belakangan terdengar, bahkan tersebar video-video tentang seperti anak murid yang melawan guru, berkelahi dengan guru, yang menurut saya itu minus sekali ya moralnya. Kayak orang-orang yang gak punya pendidikan gitu. Terus bullying, wah itu efeknya besar banget bagi pendidikan Indonesia. Karena seperti korban bully itu jadi gak mau sekolah, jadi gak mau belajar gara-gara takut sama temennya yang bakal ngebully. Ya pokoknya krisis moral ini, etika-etika para peserta didik ini paling berpengaruh sama kemajuan pendidikan di Indonesia. Kalau terus kayak ngelawan guru, kayak ngebully teman-teman, wah itu bakal ngehambat banget sih. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Terima kasih.